Kisah percintaan Nafa Urbach dan Zack Lee boleh dibilang mengalami jatuh bangun. Masa-masa penuliku itu justru menjadi pembuktian kalau keduanya memang saling mencintai. Nafa dan Zack membuktikan keseriusan cinta mereka dengan mengikat komitmen. Ya, bulan Februari tahun depan Nafa dan Zack akan menikah. Persiapan pernikahan sudah nyaris 50%. Untuk gaun pengantinnya, yang berkaitan dengan poligami itu sendiri. Nah, memang saya sebagai manusia yang dilahirkan dari sebuah keturunan yang memang mempunyai kehidupan berpoligami. Ketika 30 tahun yang lalu tuh undang-undang itu dicoba, ternyata justru dampaknya di masyarakat juga timbul persoalan-persoalan baru, yaitu mengenai perzinahan, mengenai prostitusi, mengenai perselingkuhan, kawin di bawah tangan, siri dan sebagainya. Itu betulnya lebih meresahkan itu. Karena yang ada pun sekarang tidak dilaksanakan dengan baik. Karena itu timbul keresahan di masyarakat, seolah-olah suatu keputusan di dalam perkawinan itu bisa dilakukan sepihak atau istri tidak tahu dan sebagai istri diceraikan. sebagian besar kalangan terutama perempuan menolak poligami karena alasan ketidakadilan. Prinsip itu seakan tidak berlaku bagi para pelaku poligami seperti Puspo Wardoyo dan Sito Resmi. Kehidupan pernikahan Sito Resmi dengan Debbie Nasution berjalan mulus. Bahkan pada tahun 2003 lalu, ia mendapat penghargaan Poligami Awards. Sebagai perempuan, apakah Sito Resmi menemukan keadilan dalam praktek poligami tersebut? Sedangkan bagi Puspo yang sukses menggelar Poligami Awards serta mengembangkan bisnis restorannya, apakah selama ini bisa memberi keadilan bagi keempat istrinya sehingga tidak terjadi kecemburuan? Awalnya memang begitu, awalnya antara istri itu ada cemburu, tapi bukan marah, tapi cemburu ya. Cemburu biasa, dan saya senang, dan saya justru menginginkan cemburu itu dalam rangka untuk membanggakan saya itu. Jadi saya kira keadilan yang untuk menuju nilai itu keadilan-keadilan yang sifatnya lahiriah. Contoh misalnya hari gilir, terus memberi nafkah, terus tempat tinggal. Itu keadilan, dan adil tidak harus sama. Adil itu sesuai dengan kebutuhan. Bagi saya sendiri, yang namanya keadilan itu azas kerelaan. Jadi porsi yang kita dapat ini sangat kita sadari, secara rasional sangat kita sadari, ya, sehingga itu menjadi keikhlasan yang alhamdulillah bermula dari keterpaksaan dulu, karena kan tidak ada ya yang namanya ikhlas begitu saja, pasti ada proses ya, pertimbangan sehingga bisa mengambil keputusan itu adalah pertimbangan agama. Ya, sama-sama saya ingin mempertahankan agama di dalam kehidupan saya. Apakah dengan praktek poligami keluarga sakinah, mawadah, warahmah bisa terbangun? Yang hanya bisa menjawabnya adalah para pelaku poligami. Namun menurut Mutia Hatta, peluang kekerasan dalam rumah tangga rentan terjadi dalam praktek poligami. Ya, masalahnya juga bukan soal pelarangan poligami misalnya, bukan begitu, tetapi bagaimana dalam kehidupan perkawinan itu, kalaupun ada poligami persyaratannya apa. Tapi yang bagi kami misalnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan ini juga menjadi kepedulian Bapak Presiden, adalah bahwa ketidakadilan dan kekerasan di dalam perempuan bisa terjadi di situ. Dan makanya seorang laki-laki yang berpoligami harus paham betul tentang aturan main di dalam berpoligami itu. Ya. Semuanya sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana? Pemirsa, setiap orang punya figur yang ia kagumi. Dan di mata Syahnas Haq, figur yang ia kagumi adalah figur perempuan tangguh. Seperti apa gambaran perempuan tangguh tersebut? Angelina Sondah mempunyai hobi mengoleksi berlian. Selain menambah daya tarik, Angie beranggapan berlian bisa untuk investasi. Ingin melihat koleksi berlian Angie? Pemirsa, inilah liputan selengkapnya. Perempuan tidak mungkin dipisahkan dari aksesoris yang bernama perhiasan, karena perempuan selalu ingin tampil cantik di hadapan kaumnya sendiri maupun di hadapan lawan jenis.
Maka tidak heran jika Angelina Sondak gemar mengoleksi perhiasan, terutama berlian. Kalau saya berlian iyalah untuk investasi, tapi itu juga tidak sering ya, artinya sesuai dengan kemampuan, lebih kepada keperluan investasi. Tapi juga lucu-lucuan ya, artinya untuk gaya-gayaan, untuk ya menambah penampilan lah. Pantas jika Angie tidak mau ketinggalan menyaksikan pameran perhiasan Mutu Manikam yang digelar di Jakarta. Bersama rombongan Ibu Negara Ani Yudhoyono, Angie bersama Anissa Pohan terlihat asik cuci mata melihat beragam perhiasan indah yang berasal dari bebatuan lokal yang diolah para pengrajin tanah air. Menurut Liliana Tanusudibyo, pihak panitia penyelenggara, pameran ini diselenggarakan untuk memamerkan keanekaragaman perhiasan batu-batuan hasil karya pengrajin Indonesia yang tidak kalah kualitasnya dari produk luar negeri. Pameran ini gunanya untuk memperkenalkan perajin-perajin kita bahwa mutu Indonesia itu tidak kalah dengan mutu asing. Jadi makanya kita juga mengundang para duta besar, para orang-orang asing juga untuk datang supaya mereka juga tertarik kepada perhiasan kita gitu. Tidak cukup hanya dengan mengenakan perhiasan agar perempuan terlihat cantik, inner beauty atau kecantikan dari dalam diri lebih menentukan seorang perempuan bisa dikatakan cantik. Indayati Utomo, Direktur Internasional John Robert Powers Indonesia, adalah salah satu orang yang berjasa dalam membentuk inner beauty dan kepribadian perempuan Indonesia, seperti para Miss Indonesia, Imelda Francisca dan Kristania Virginia Besau. Dalam rangka memperingati ulang tahunnya yang ke-50, Indayati membuat buku biografi. Peluncuran buku Indayati dihiasi talk show yang mengundang tokoh intelektual dan artis seperti Wimar Witular, Mutia Hatta, dan Shahnaz Haq. Shahnaz cukup gembira karena semakin banyak perempuan yang mempunyai kepribadian tangguh di negeri ini. Perempuan tangguh adalah perempuan yang dia di rumah tapi melakukan pekerjaan multitasking gitu, melakukan banyak hal, anaknya keurus juga, terus anaknya juga lebih hebat dari dirinya. Itu rasanya makin ke depan sana makin bisa diwujudkan. Kisah percintaan Nafa Urbach dan Zack Lee boleh dibilang mengalami jatuh bangun. Masa-masa penuh liku itu justru menjadi pembuktian kalau keduanya memang saling mencintai. Nafa dan Zack membuktikan keseriusan cinta mereka dengan mengikat komitmen. Ya, bulan Februari tahun depan Nafa dan Zack akan menikah. Persiapan pernikahan sudah nyaris 50%. Untuk gaun pengantinnya, Nafa sudah menyerahkannya pada desainer pilihannya. Udah, puji Tuhan. Udah, kalau baju lagi dijahit sekarang sama Yohanes. Tadi aku telepon, dia lagi ngerjain. Konsep pernikahan sejauh ini sih modern, itu udah pasti. Ya selain itu ya pemberkatan dan pesta itu aja. Masih ribet ya ini, masih nyari-nyari tempat, jadi kita juga belum pasti banget. Tapi nanti kalau udah pasti, udah tahu tempatnya, udah tahu segala sesuatu, kita pasti. Tapi harus di Jakarta atau di Magelang? Di Jakarta. Memilih pasangan hidup dibutuhkan proses untuk saling mengenali kekurangan dan kelebihan pasangan. Apakah Zack dan Nafa masing-masing sudah mantap dengan pilihannya? Tak jarang pasangan yang sudah menikah pun belum mengenali kepribadian pasangannya. Dulu sempat kalau lagi mantep, nanti kalau berantem kita ragu. Jadi suka bingung, tapi akhirnya mantep juga. Dan salah satu kalau saya lihat ya, kalau wanita atau seorang laki-laki itu adalah jodoh buat kita. Tadi saya juga udah bilang di dalam bahwa kalau pasangan itu membawa kita ke tempat yang lebih tinggi dalam. Pasangan yang akan menikah biasanya hanya membayangkan sisi manisnya suatu pernikahan. Nafa dan Zack tentu tahu kalau menikah nanti bumbu-bumbu pernikahan berupa konflik rumah tangga akan terus mewarnai. Jika tidak bisa mengolah konflik, resikonya rumah tangga jadi tidak harmonis. Jujur kita juga masih sering berantem karena udah pasti, apalagi nanti nikah ya kan. Tapi kemarin juga kita berantem, cuman kalau udah saling mengerti, udah saling berbuang gengsi segala macam, akhirnya kita juga cepet damai dan kita bisa menaklukkan iblis itu yang mengganggu kita. Kita baik-baik aja. Iblis itu kan suka perpecahan ya. Kalau di dalam Alkitab bilang bahwa iblis itu suka perpecahan rumah tangga, perpecahan keluarga gitu.
kalau kita tahu itu memang sifat iblis, berarti kan kita harus waspada gitu. Jadi waspadanya itu ya dengan kekuatan iman kita, dan kita terus belajar supaya kita mengetahui kalau supaya tidak membuka celah sama iblis itu seperti apa.